Halo teman-teman, jadi kali ini aku ingin membahas tentang dimensi 3. Dimensi 3. Nah, di dimensi 3 kali ini aku ingin membahas tentang jarak antar titik ke titik, titik ke bidang, dan juga titik ke garis. Nah, pertama-tama tuh ya kita dari yang simple dulu. Eh, kita mulai dari jarak antar titik. Nah, jarak antar titik ini misalkan nih, di sini aku ada sebuah titik. Misalkan dia namanya titik A dengan koordinatnya X1 dan Y1. Nah, terus aku ada titik kedua, yaitu titik B yang koordinatnya itu di X2, Y2. Nah, jarak antara AB ini, panjang AB, itu kalian bisa cari menggunakan Pitagoras, yaitu akar. Nah, di sini eh, jarak antara A ke B itu kan secara sumbu X itu X2 kurang X1. Kenapa? Ya, misalkan aja di sini 2 meter, di sini 5 meter. Ya, berarti jarak antara A ke B itu 3 meter dong, yaitu 5 kurang 2. Sama analoginya kita pakai di sini, yaitu X2 kurang X1 kuadrat. Ditambah, nah, untuk jarak vertikalnya, misalnya ini tingginya 1 meter nih. Terus yang B ini tingginya 3 meter. Nah, ya udah berarti jarak antara A ke B secara vertikal yaitu 3 kurang 1 yaitu 2 meter. Sama juga jika dalam variabel berarti Y2 kurang Y1 pangkat 2. Nah, dengan cara seperti itu kalian bisa mendapatkan jarak antara titik A dengan titik B. Nah, lanjut kita ke ini, jarak antar jarak antara titik dengan garis. Nah, jarak antara titik dengan garis nih ya, misalnya di sini ada titik A. Nah, di sini ada garis BC gitu. Nah, jarak antar titik A ke BC itu yang mana sih? Apakah yang ini, atau yang ini, atau yang ini? Nah, kalian bingung kan? Nah, sebenarnya kalau di dalam matematika itu, jarak antara titik A ke BC itu adalah jarak titik terdekat A ke garis BC ini. Nah, titik terdekat itu jaraknya tuh yang gimana? Nah, jaraknya itu yang intinya kalau A ke BC, ini gambarnya kurang bagus. Intinya kalau dia A ke BC itu dia membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi kalau misalnya ada titik, ada garis, nah kayak gini. Nah, jarak antara titik ini ke garis ini yang terdekat yang mana? Ya, tegak lurus di sini, yang membentuk sudut siku-siku. Nah, selanjutnya ada jarak antara dua garis sejajar. Nah, kalau ada garis sejajar nih, misalnya ini garis AB, terus ini garis CD. Nah, ini kan garisnya sejajar. Jadi jarak antara kedua yang terdekat tuh ya bukan yang ini, bukan yang gini, tapi yang ini, yang tegak lurus antara dua garis tersebut. Jadi di sini membentuk sudut siku-siku, di sini membentuk sudut siku-siku juga. Kira-kira untuk pengenalan jarak antara titik dengan garis, dua garis sejajar, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang bidang itu gimana sih? Nah, kalau yang bidang itu sebenarnya sama. Kayak contoh, ada ini, ada gambar kubus. Nah, ada gambar kubus. Terus misalnya dia tanya jarak antara titik
ini titik yang di sini dengan bidang yang di bawah. Ya, kita cari jarak yang paling terdekatnya, yaitu jarak terdekat ke bidang itu yang mana? Yang ini kah? Yang ini? Bukan. Nah, jarak terdekatnya itu ya jarak antara titik ini ke tegak lurus bidangnya, yang kebetulan di titik ini. Nah, jadi kalau ditanya titik ini, kita misalkan titik A deh. Terus yang di sini misalnya B, C, D, E. Bidang B, C, D, E. Nah, kalau A ke E kan jauh, A ke C jauh, A ke D jauh, A yang ke dalam sini jauh. Ya udah, jarak terdekat dari A ke bidang B, C, D, E itu adalah AB, yaitu yang dimana itu adalah rusuk dari kubus ini. Nah, kira-kira untuk yang bidang seperti itu. Nah, daripada kita bahas materinya, mending kita langsung lanjut ke contoh soalnya aja, biar lebih mudah dimengerti. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, diketahui, ini soal pertama, diketahui kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nanti kita gambar ya. Dengan panjang rusuknya, R-nya tuh 8 cm. Nah, dia tanya jarak titik H ke AC. Nah, kan kalau gini kan kita masih gak kebayang tuh. Nah, kita gambar dulu. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, gambar kubus itu seperti ini. Nah, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tadi dia tanya jarak antara titik H ke AC. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, berarti AC itu kan yang ini. AC itu diagonal bidang. Nah, pertama kalian lihat itu. Nah, HAC ini bisa dibentuk menjadi sebuah segitiga. HAC. Kita gambar ulang aja. H itu ke A. Berarti ini H sebagai puncak. A-nya itu di sini. Terus C-nya itu di sini. Terus ini adalah AC. Nah, kalian lihat HA itu adalah diagonal bidang ADHE. Nah, diagonal bidang itu kan rumusnya itu A akar R akar 2. Nah, berarti HA ini adalah 8 akar 2 cm. Nah, kenapa diagonal bidang itu rumusnya R akar 2? Itu karena kalau kalian ada persegi di sini R, di sini R. Nah, diagonalnya itu kan kalau pakai Pitagoras dicari C kuadrat sama dengan akar R kuadrat tambah R kuadrat. Hasilnya itu akar 2 R kuadrat, yaitu R akar 2. Itu muasal dari kenapa nilai panjang diagonal ini itu R akar 2. Nah, kita lanjut aja langsung. HC. HC ini diagonal bidang dari CDHG. Karena diagonal bidang berarti ini 8 akar 2 cm juga. AC. AC ini diagonal bidang dari ABCD. Berarti ini 8 akar 2 cm juga. Nah, ternyata segitiga HAC itu segitiga sama sisi. Nah, yang ditanyakan jarak antara titik H ke AC. Berarti jarak terdekat H ke AC itu yaitu ditarik garis tinggi yang tegak lurus dengan garis AC. Nah, karena segitiga sama sisi berarti tingginya itu kan membagi sisi AC itu dua bagian sama rata, yaitu ini jadi 4 akar 2, ini 4 akar 2. Nah, berarti kita tinggal cari aja tingginya. Tingginya itu berarti pakai Pitagoras akar ini 8 akar 2 kuadrat. Ini sisi miring berarti dikurang 4 akar 2 kuadrat.
Nah, ini tinggal kita cari aja, berarti menjadi 8 akar 2 kuadrat berarti kan 64 kali 2, 128. Dikurang 4 akar 2 kuadrat, itu 16 kali 2, 32. Nah, dapatlah hasilnya 96. Dan 96 ini adalah akar 16 dikali 6, yaitu 4 akar 6 cm. Jadi jarak antara titik H ke AC itu adalah 4 akar 6 cm. Begitu. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini ada sebuah kubus, diketahui kubus lagi. Nah, terus dia bilang rusuknya itu nilainya A cm. Terus dia ada bilang titik K itu ada pada perpanjangan sisi DA yang menyebabkan itu KA sama dengan sepertiga KD. Nah, nanti gimana gambarnya? Nanti kita gambar bareng-bareng. Nah, yang ditanya itu jarak dari K ke bidang BDHF. Nah, itu kita gambar dulu biar kebayang. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, tadi titik K itu perpanjangan pada sisi DA. Berarti ini DA, ini kita bisa panjangin nih. Bisa ke sini, bisa ke situ. Nah, kita baca lagi soalnya. KA sama dengan sepertiga KD. Berarti kalau misalnya kita panjangin nih, ini titik K. KA sama dengan sepertiga KD. Berarti anggap aja misalnya KA ini nilainya 3. Berarti KD nilainya 9 gitu. Jadi udah pasti K-nya itu dipanjangin lewat sini. Karena KA ini lebih pendek daripada KD. Kalau misalnya kita panjangin ke sebelah sana, itu nanti jadinya kontradiksi karena misalnya di sini K. Nah, KA ini kan jadinya lebih panjang daripada KD, padahal KA ini harusnya lebih kecil dari KD. Nah, kira-kira cara gambarnya seperti itu. Nah, kita rapihin lagi. Ini kita tulis A, ini kita panjangin sampai kira-kira segini. Ini K. Nah, jarak dari K ke bidang BDHF. BDHF itu bidang diagonal ini, BDHF. Nah, pertama kita tahu rusuk itu A cm. Berarti DA ini juga A cm. Nah, terus kita pertama kan mencari jarak dari K ke BDHF. Mungkin aku gambar garis putus-putus ini dulu. B, D, H, F. Nah, jarak K ke BDHF yang terdekat itu pasti jarak dari K jarak dari K ke garis BD. Nah, kenapa? Karena ini nanti kita tarik garis K ke bidang BDHF, itu yang terdekat itu jarak dari K ke BD. Kita langsung gambar aja segitiganya. Ada segitiga KBD. Berarti di sini ada K, ini ada D, terus ini diagonal bidang, ini ada B, terus ini
Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, pertama kita cari KD. KD ini apa? Nah, KD ini kalau kita lihat dari gambar itu adalah KA ditambah AD. Bener kan? Nah, kita tahu kalau KD sama dengan KA. KA ini tadi sepertiga KD. Yaudah kita tulis saja di sini sepertiga KD tambah AD. AD ini kan rusuk dari kubus tersebut. Berarti AD itu adalah A. Nah, kita lanjut. KD sama dengan sepertiga KD tambah A. Nah, berarti 2/3 KD sama dengan A. Sehingga KD nilainya 3/2A. Nah, KD ini nilainya 3/2A. Terus yang perlu kita cari ini 3/2A. Nah, DB. DB itu kan diagonal bidang dari ABCD. Berarti BD ini nilainya adalah A/2. Nah, baru informasi yang perlu kita cari lagi. Ini luas segitiga KBD. Berarti kalau kita lihat gambar di sini KBD. Itu kan kita bisa lihat kalau alasnya itu KD yaitu 3/2A. Lalu tingginya adalah AB. AB itu tegak lurus antara garis AB dan KD. Nah, AB itu di mana kalau kita gambar di sini? Itu berarti dia ada di sebelah sini. Di sini ada titik A, sehingga ini tuh tinggi. Ini gambarnya kurang bagus, jadi emang harus bisa ngebayangin gitu. Ini tegak lurus. Dan AB itu nilainya adalah A. Nah, kalau kita mau cari jarak antara K ke BDHF, yaitu K ke garis BD, kita bisa tarik garis K ke sisi BD. Nah, jarak antara K ke BD ini kan tegak lurus. Nah, kita bisa pakai cara persamaan luas segitiga. Nah, luas segitiga KBD itu pasti sama dengan luas segitiga KBD dong. Nah, yang membedakan luas KBD yang pertama itu setengah kali KD. KD-nya sebagai luas berarti AB-nya sebagai tinggi. Lalu, luas KBD yang kedua itu bisa juga kita cari dengan setengah kali BD. BD ini sebagai alas, sehingga tingginya itu K kali kita anggap di sini titik apa ya? Titik P kali KP. Nah, KP inilah jarak antara titik K ke garis BD, yang dimana BD ini mewakili dari bidang BDHF. Jadi yang perlu kita cari itu KP. Nah, kita tahu tadi KD-nya itu 3/2A. AB itu tadi tegak lurus, itu nilainya A sama dengan setengah BD. BD itu nilainya A/2. Dan yang kita cari adalah KP. Sehingga ini kalau setengahnya kita coret, A-nya kita coret, nah kita dapatlah KP sama dengan 3/2/2A. Atau kalau kita rasionalkan, itu jawabannya adalah 3/4/2A. Kira-kira seperti itu. Aku ingin meluruskan aja, mungkin di bagian yang KBD, mungkin kalian agak sulit membayangkan kalau KD ini sebagai alas, AB itu tinggi, dan ini tuh berbentuk siku-siku. Nah, cara gampangnya tuh kalian bayangin aja, kayak kalian tuh ada di dalam kubus ini. Nah, di dalam kubus ini kalian lihat sisi sebelah kiri kalian, berarti ada garis
Nih, ini kalian berdiri di sini. Nah, berarti sisi sebelah kalian ini ada DA, terus ada perpanjangannya yaitu K di sini. Terus ini kan tadi berbentuk persegi. Persegi ABCD sebagai alas gitu. Nah, ini kalian, ini tuh lantai gitu. Nah, DA terus perpanjangan garis DA itu K. Nah, dia panjangin sampai sini. Jadi BA itu ya otomatis ini tegak lurus seperti gambar ini. Mungkin kalian harus lebih sering membayangin perspektif dalam dimensi 3. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, ini ada kubus lagi. Kubus itu panjang rusuknya 4 cm. Terus titik P itu adalah perpotongan dari AH dan ED. Sedangkan titik Q perpotongan FH dan EG. Nah, yang ditanya jarak dari B ke PQ. Nah, biar nggak bingung, kita sama seperti sebelumnya, kita harus menggambar kubusnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pertama dia bilang kalau P adalah perpotongan antara AH dan EP. Ini AH, ED. Ini ED. Nah, berarti titik P itu adalah yang ini. Bisa dibilang titik P ini adalah perpotongan dari diagonal bidang. Terus titik Q adalah perpotongan antara titik FH itu yang di atas ini, dengan EG. Nah, titik Q ini bisa dibilang perpotongan diagonal EG dan HF gitu. Nah, yang ditanya adalah jarak dari B ke PQ. Nah, jarak antara B ke PQ itu bisa seperti biasa. Kalau ngomongin jarak itu kita paling gampang selalu melakukan pendekatan dengan segitiga. Nah, di sini bisa kalian lihat pertama kali yang harus kita lakukan itu apa? Nah, kita menggambarkan segitiga BPQ dulu. Nah, kalau kita gambar ini PQ sebagai alas, di sini ada B. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, cara mencari jarak antara B ke PQ, ya kita harus tahu dulu dong. BP ini nilainya berapa, BQ berapa, PQ-nya juga kalau bisa berapa. Nah, cara carinya kita lihat satu-satu. BP ini ada hubungannya dengan segitiga ABP. Kita gambar segitiga ABP lagi. Ini A, ini B, ini P. Dan ABP di sudut PAB ini adalah sudut siku-siku. Nah, kita tahu AB tadi nilainya tuh 4. AP itu kan tadi AH ini diagonal bidang.
Diagonal bidang berarti nilai AH ini 4 akar 2. AP itu setengah dari diagonal bidang. Berarti nilainya adalah 2 akar 2. Nah, ini kita tinggal cari pakai Pitagoras, yaitu nilainya adalah 2 akar 2 di pangkat 2 ditambah 4 kuadrat. Yaitu hasilnya akar 8 tambah 16, yaitu akar 24. Yang dimana akar 24 ini adalah 2 akar 6. Sehingga BP nilainya 2 akar 6. Nah, hal yang sama kalian lihat kalau kalian lihat BQ. BQ itu dilihat dari segitiga BFQ. Segitiganya kayak gini.